Hai, selamat pagi teman-teman semua mahasiswa program PMM di seluruh Nusantara dan juga mahasiswa program reguler STKIP PGRI di Jombang. Hari ini kita bertemu kembali pada mata kuliah English for TOEFL Preparation bersama saya, Ibu Masriatus Solihah. Teman-teman, seperti biasa, kita hari ini akan belajar tentang strategi-strategi baru untuk mengerjakan soal listening comprehension, terutama pada part A. Oke, seperti yang sudah kita pelajari pada beberapa video sebelumnya, sudah ada skill 1 sampai skill ke-6 ya. Saya harap teman-teman masih ingat semua tuh. Nah, kalau ada beberapa orang yang lupa, kalian bisa melihat kembali video yang sebelumnya sudah pernah tayang pada channel ini. Baik teman-teman, pada skill ke-7 ini kita akan belajar tentang listen for negative expression. Jadi dalam soal listening part A ada beberapa soal, entah 2 sampai dengan 3 butir soal nanti di sana yang mengandung negative expression. Nah, negative expression itu sendiri adalah sebuah respons ya yang disampaikan dalam positive statement sebenarnya, tetapi maknanya atau makna yang terkandung di dalamnya adalah opposite meaning. Jadi berlawanan semacam itu ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan simak contoh pada slide berikut ini. Seperti biasa teman-teman, untuk contoh soal kita ada beberapa pilihan jawaban ya, nanti yang akan terlihat pada layar kalian. Di sini ada pilihan A, B, C, D ya. Kemudian kita akan perdengarkan terlebih dahulu audionya. Are you going to take out the trash? I have no time to do it. What does the woman mean? Oke, teman-teman, bisa dengar dengan jelas ya tadi ya. Have no time. Si perempuan mengatakan itu. Itu adalah salah satu dari bentuk negativity atau negative statement. Nah, dari transkripsi ini kita bisa melihat dengan jelas bahwasanya si perempuan mengatakan have no time. Maka ketika mencari jawaban dalam pilihan jawaban di sini, kalian bisa mencari positive statement yang maknanya adalah negatif sebenarnya, ya. Yang maknanya adalah bukan sesuatu yang positif di sana. Jadi misalkan di sini maknanya I have no time artinya adalah sesuatu yang negatif kan sebenarnya dia tidak memiliki waktu yang cukup. Nah, di sini kita harus cari mana nih yang maknanya memiliki makna yang sama dengan have no time. Apakah she has lots of free time? Tentu bukan ya. Kemudian it is not necessary to take out the trash. Saya kira juga bukan pilihan yang tepat. Kenapa? Karena di sini ada dengan jelas dikatakan ada not di sini ya. Sedangkan tadi di aturan pertama tadi bahwasanya kalimat negatif itu harus direspons dengan kalimat positif yang memiliki makna opposite meaning ya, makna berlawanan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah jawaban A ya. Busy has the same meaning with no time. Jadi kayak mencari sinonim gitu aja sih sebenarnya ya. Simpelnya ngomong tuh kayak gitu. Jadi have no time has equal meaning with busy. Oke, secara terperinci ada beberapa tipe negative expression ya. Ada 3 lebih tepatnya ya. Jadi yang pertama adalah regular negative yang dimana ditandai dengan kata-kata not or tulisan semacam ini, N apostrophe T ya. Contohnya adalah Tom is not sad about the result. Contohnya ini, not sad. Oke, kita cari ya padanan kata dari not sad itu apa kira-kira. Oke, good. So not sad, sometimes we could say that happy ya. Kemudian apa lagi? Ya, feeling good, kind of that ya. Oke. Contoh yang kedua, di sini kita memiliki other negatives ya, memiliki ada satu statement yang istilahnya disebut dengan other negative seperti kata-kata nobody, none, nothing, and also never. Nah, contohnya adalah nobody arrived on time ya. Nobody arrived on time. Dan kalimat yang kedua adalah
Sal never works hard. Di sini kita tahu ada dua statement atau ada dua sentence yang dimana di dalamnya masing-masing terdapat negative expression. Di kalimat kedua, di contoh kedua ini ada nobody dan kemudian di sini ada never. Nah, kita cari padanan. Nobody arrived itu berarti apa? Tidak ada satupun yang datang ya. Tidak ada satupun yang datang tepat waktu. Arrived on time. Nobody arrived on time has the same meaning with apa? Oke, good. Late ya. Jadi everybody is coming late, semacam itu. Nah, kemudian kalimat kedua di sini Sal never works hard has the same meaning with lazy. Oke. Contoh atau jenis yang ketiga, di sini kita punya negative prefixes ya. Jadi kita tahu untuk mengungkapkan negativity kita bisa memakai imbuhan un, in, dan this, ada im juga, ada banyak sebenarnya contohnya, hanya kita sebutkan 3 contoh saja di sini. Oke, dalam sebuah kalimat kita temukan the patient was insane ya. Jadi dari kata dasar sane di sini artinya adalah kesadaran. Kalau ada insane berarti dia nggak sadar atau has the same meaning with crazy ya. Oke, good. Baik, untuk lebih jelasnya kita latihan soal ya, biar kalian tambah paham tuh gimana nanti mendeteksi pilihan-pilihan jawaban yang apabila soalnya terdapat negative expression. Oke, seperti biasa kalian memiliki waktu 1 sampai dengan 2 detik untuk melihat pilihan jawabannya apakah A, B, C, dan D. Ingat tadi statementnya atau triknya mengatakan bahwasannya kalau mendengarkan soal dalam bentuk negative expression, maka the correct answer adalah kalimat yang disampaikan dalam bentuk positif tetapi maknanya negatif sebenarnya. Oke, kita dengarkan audionya terlebih dahulu ya. Number 1. Are you worried about the interview? It's unimportant to me. What does the man mean? Oke, it's unimportant ya. Jadi sekali lagi mengatakan it's unimportant. Dari statement ini kita tahu unimportant has the same meaning. Kita harus cari padanan katanya, kita harus cari sinoniminya. Apa yang dimaksud dengan unimportant di sini? Jadi apakah very important? Tidak. Ingat skill yang ke berapa kemarin itu? Ayo, yang ke-6 ya. Yang ke-6, jadi kita hindari suara yang sama ya. Kita lihat di sini ada important, di sini juga ada important, maka pilihan jawaban A bisa dikatakan pasti jawaban yang salah. Kemudian ada interview, kemudian di sini juga ada interview, maka ini juga hampir bisa dikatakan jawaban yang salah ya. Nah, kemudian di sini juga sama seperti itu. Nah, berarti salah semua dong. Ya, tentu tidak dong. Pasti ada satu jawaban yang tepat kan. Nah, kita cari padanan makna. Kita cari hukum yang ke-7 tadi ya. Atau trik yang ke-7. Bahwasanya apabila terdapat kalimat yang maknanya negatif, maka kita cari yang disampaikan dalam bentuk positif. Ya. Tetapi kita harus lihat dulu dong konteksnya seperti apa ya. It is unimportant ini kan nggak penting, berarti apakah si lelaki itu peduli? Nah, kalau unimportant berarti kan nggak peduli ya. Maka the correct answer adalah good. The correct answer is D. He is not concerned karena dia nggak perhatian, nggak menganggap interview itu sesuatu yang penting semacam itu. Mungkin ada beberapa teman yang mengatakan, Ibu berarti ini kontradiktori ya dengan statement tadi. Iya, saya kira teman-teman ada beberapa kasus yang istilahnya itu berbeda dari biasanya semacam itu ya. Asal maknanya masih tetap inline semacam itu. Artinya kalau di sini misalkan dikatakan unimportant, kemudian di sini ada not concerned ya.
ini kan sebenarnya negatif sebenarnya ya. Jadi tidak sesuai dengan yang ada di skill yang disampaikan tadi. Tetapi selama maknanya masih sama secara logis, ini adalah jawaban yang tepat. Oke, nanti akan ada banyak sekali kasus-kasus yang semacam ini. Jadi semakin sering latihan, semakin sering fokus, maka kalian akan semakin mengenal, jadi semakin bisa untuk menerka jawaban apa yang tepat dari soal tersebut. Oke, kita latihan soal yang kedua ya. Di sini ada pilihan dan kita dengarkan audionya. Number 2. Do you have all the notes for Psychology 101? I didn't miss a single lecture. What does the man mean? Oke, terdengar jelas ya. I didn't miss a single lecture. Jadi si lelaki itu nggak pernah ketinggalan satupun pembelajaran ya. Ketika si perempuan menanyakan apakah dia memiliki notes untuk kelas Psychology 101. Nah, ini bisa di-infer bahwasanya si lelaki itu memiliki catatan yang sangat lengkap. Oke, dari sini kita tahu teman-teman ya, pilihan A, B, C, dan D, kira-kira mana yang tepat? Oke ya, karena dia tidak pernah dia tidak pernah absen sekalipun di kelas, maka it has the equal meaning with. Okay, the correct answer is B. His attendance was perfect. Oke, pada contoh berikutnya, di sini kita punya 4 pilihan juga. Silahkan langsung membaca at a glance ya, skim dulu pilihan jawabannya, kemudian kita dengarkan audionya. Number 3. Do you know the library's summer hours? I need to go there this evening. It's never open past 6 o'clock in the summer. What does the man mean? Baiklah. Saya kira teman-teman sudah menemukan jawabannya ya, karena semakin sering latihan, maka waktu yang dibutuhkan untuk menjawab pun juga akan semakin singkat, seberapapun sulit soal tersebut. Kenapa? Karena sudah terbiasa dan sudah fokus, sudah banyak kosakata yang masuk ke otak, sudah cepat memproses antara soal dan juga jawaban. Baik, kita lihat transkripsinya ya, biar nggak ragu-ragu bagi beberapa teman yang mungkin masih agak keteteran. Jadi di sini si perempuan menanyakan apakah library-nya buka. Ternyata selama summer hours itu dia tidak pernah buka lebih dari jam 6 ya. Jadi paling akhir bukanya adalah jam 6 untuk waktu operasinya. Nah, kita di sini bisa lihat pilihan jawabannya adalah A, B, C, dan juga D. Kita harus mencari sinonimi atau mungkin makna yang hampir sama dengan never open past 6 o'clock. Jadi nggak pernah buka lebih dari jam 6. Artinya apa? Oke, artinya adalah yes, the library closes at 6. Jadi secara reguler dia tutup pada pukul 6. Semacam itu teman-teman. Baik, sampai di sini teman-teman ada kesulitan? Oke, kalau kalian merasa ada kesulitan, silahkan drop your questions in the comment or you can DM ke nomor saya ya. Jadi nanti kita akan belajar bersama-sama. Itu saja yang kita pelajari hari ini. Saya harap teman-teman banyak mendapatkan manfaatnya dari video kali ini. Kita bertemu kembali pada video berikutnya untuk mempelajari skill ke-8. Terima kasih.